Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ayatullah, mahasiswa IAIN Bukit Tinggi dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari jurusan Ilmu Hadis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mentakhrij hadis secara singkat. Sebelum saya memberitahukan bagaimana caranya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu takhrijul hadis. Takhrijul hadis merupakan suatu cara untuk menelusuri hadis ke kitab-kitab sumbernya dengan memaparkan sanad dan matannya secara lengkap, yang kemudian akan diuji atau diteliti kualitas dari hadis tersebut. Oke, di sini saya akan menggunakan redaksi hadis ini untuk dijadikan sebagai dasar hadis yang akan ditakhrij, yang mana iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka beritahukan kepadanya. Di sini saya akan menggunakan kitab Mu'jam Al-Mufahras dalam mentakhrij hadis. Metode yang digunakan dalam kitab Mu'jam Al-Mufahras, metode pencarian lafaz hadis dengan menggunakan lafaz yang terdapat di dalam redaksi atau matan hadis. Lafaz yang bisa digunakan dalam pencarian hadis ke kitab Mu'jam atau pencarian lafaz hadis ke kitab Mu'jam adalah lafaz sebagai contohnya adalah lafaz berupa fi'il atau kata kerja. Tidak bisa digunakan lafaz berbentuk domir dalam pencarian hadis ke kitab Mu'jam. Yang bisa digunakan seperti kata fi'al. Yang sebagai contohnya di sini adalah lafaz ahabba falyu'limhu. Maka lafaz-lafaz seperti ini bisa digunakan dalam pencarian lafaz hadis ke kitab Mu'jam Al-Mufahras li ahfazil hadisin nabawi. Baiklah, sebelum kita melakukan pencarian, saya akan beritahukan lafaz dalam pencarian lafaz berbentuk fi'il ini ke dalam kitab Mu'jam adalah dengan menggunakan kata masdar. Kita tidak bisa menggunakan lafaz utuh seperti ini, ahabba falyu'limhu, tidak bisa. Kita bisa menggunakannya dengan masdar atau asal kata dari lafaz tersebut, seperti ahabba. Masdarnya adalah habba. Masdarnya adalah habba. Maka yang bisa digunakan adalah habba. Dan begitu pula falyu'limhu. Maka lafaz yang bisa digunakan adalah alama. Dalam pencarian ke kitab Mu'jam Al-Mufahras, sistemnya sama seperti pencarian kata di dalam kamus, dengan mengikuti urutan huruf, urutan awal huruf. Seperti di sini habba, maka yang akan kita cari adalah urutan dari huruf ha. Dan begitu pula alama, maka urutan dari huruf ain. Dan dalam pencarian ke kitab Mu'jam Al-Mufahras, pencarian lafaznya, jika terdapat lafaz yang memungkinkan untuk
untuk digunakan dalam pencarian lafaz hadis ke kitab mu'jam melebihi dari satu lafaz, maka ditekankan untuk mencari semua dari lafaz-lafaz tersebut. Seperti di sini ada dua lafaz, maka kedua-dua lafaznya mesti kita cari di dalam kitab Mu'jam Al-Mufarras. Kenapa begitu? Karena bisa saja dalam pencarian terhadap dua lafaz tersebut akan menemukan hasil yang berbeda, dan itu sangat diperlukan dalam mendukung takhrijul hadis ini. Baiklah, mari kita langsung melakukan pencarian lafaz hadis ke dalam kitab Mu'jam Al-Mufarras dengan menggunakan lafaz ahabba. Oke, langsung saja. Di sini saya telah menemukannya, dan ini adalah deretan dari huruf H dan berada di deretan dari kata habba. Dan di sini lafaz hadisnya sudah saya temukan. Iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Dan di sini terdapat kode-kode yang dimana kode-kode ini merupakan singkatan. Di sini terdapat huruf ta, dal, dan hamim. Sedangkan huruf ta merupakan singkatan dari Sunan Tirmizi. Sedangkan dal merupakan singkatan dari Sunan Abu Daud. Dan hamim merupakan singkatan dari Musnad Ahmad. Dan kata yang berada di tengah ini, yang mana katanya adalah zuhud, di sini adab, dan di sini angka. Sedangkan kata yang berada di tengah yang terdapat dari Sunan At-Tirmizi dan Sunan Abu Daud, di sini adalah ini merupakan penunjukan kepada nama kitab. Di sini terdapat kitab zuhud di Sunan At-Tirmizi, dan di sini adalah kitab adab di Sunan Abu Daud. Dan di sini berbeda dari yang lainnya. Di sini menunjukkan penomoran. Terdapat penomoran angka juz keempat. Dan angka atau penomoran yang terakhir ini, di sini terdapat 54, di sini terdapat nomor 113, di sini terdapat nomor 130. Sedangkan yang di Sunan Tirmizi dan Sunan Abu Daud ini menunjukkan pada penomoran bab yang terdapat di dalam kitab zuhud. Di sini penomoran 113 ini merupakan penomoran terhadap penomoran bab yang terdapat dalam kitab adab di Sunan Abu Daud. Sedangkan di Musnad Ahmad penomoran 130 ini menunjukkan pada penomoran halaman yang terdapat di dalam juz keempat. Oke, karena ini merupakan sebuah video contoh saja, maka saya hanya menggunakan satu lafaz saja, ahabba, dan saya tidak akan melakukan pencarian dalam video ini secara langsung terhadap lafaz alama, karena itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, langsung saja saya akan memberikan contoh bagaimana cara mencari hadis ini berdasarkan hasil yang telah didapatkan di dalam kitab Mu'jam Al-Mufarras dengan menggunakan lafaz ahabba. Di sini terdapat Sunan At-Tirmizi dalam kitab zuhud, terdapat dalam nomor bab 54 dalam kitab zuhud. Maka ini yang akan kita cari, Sunan At-Tirmizi. Oke.
Langsung saja, ini dia nomor bab 54 yang terdapat dalam kitab Zuhud di Sunan At-Tirmizi. Dan ini adalah hadisnya. Hadatsana Bundar qala akhbarana Yahya bin Sa'id Al-Qattan akhbarana Thawr bin Yazid an Habib bin Ubaid anil Miqdam bin Ba'di Karb qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Dan ini merupakan hadis dengan sanad dan redaksi yang lengkap. Oke. Untuk pencarian hadis ke kitab sumbernya cukup dengan satu contoh ini saja. Oke, untuk selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana hasil dari pencarian dari lafaz hadis tersebut yang sudah saya buat dengan melihat ranji sanad tunggal, ranji sanad gabungan. Oke. Baiklah, ini merupakan hasil dari pencarian saya dengan menggunakan lafaz yang saya telusuri ke dalam kitab Mu'jam Al-Fahros. Lafaz yang saya gunakan menggunakan lafaz habba. Dari hasil pencarian saya menemukan 3 sumber. Sedangkan dengan lafaz falyu'limhu tu'allama saya menemukan 2 sumber. Namun pada hakikatnya dari kedua pencarian ini merupakan hasil yang sama, tidak ada yang berbeda. Cuma dari hasil pencarian ulama hanya menemukan 2 sumber, tetapi 2 sumber itu sudah terpenuhi dengan pencarian lafaz habba. Oke. Berarti kita menemukan 3 riwayat hadis yang semakna. Hadis yang pertama yang terdapat di dalam Sunan At-Tirmizi juz keempat, kitab Zuhud. Dan nomor bab 54. Dan ini sudah saya bacakan sebelumnya. Dan selanjutnya adalah Sunan Abu Daud, kitab Adab, nomor bab 113. Yang bunyinya haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Thawri qala haddatsani Habib bin Ubaid anil Miqdam bin Ma'di wa qad kana adrakahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Sedangkan yang selanjutnya adalah Musnad Ahmad juz keempat halaman 130 yang mana bunyinya haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Thawru yakni Ibnu Yazid qala haddatsani Habib bin Ubaid an al-Miqdam bin Ma'di Karb an Nabi sallallahu alaihi
anil Miqdam bin Ma'di Karb Abi Karimah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza habba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuh. Dan selanjutnya kita akan melihat ranji sanad masing-masing. Dan ini adalah ranji sanad pertama yang menunjukkan kepada Sunan At-Tirmizi. Di sini kita melihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Al-Miqdam bin Ma'di Karb, Habib bin Ubaid, Saw bin Yazid, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, lalu Bundar At-Tirmizi. Maka At-Tirmizi menerima hadis ini dari Bundar. Lalu Bundar menerima hadis ini dari Yahya bin Sa'id. Kemudian Yahya bin Sa'id menerima hadis ini dari Thawr bin Yazid. Thawr bin Yazid menerima hadis ini dari Habib bin Ubaid. Al-Miqdam bin Ma'di Karb juga menerima hadis ini dari Rasulullah SAW. Maka ini dari Tirmizi sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu sedangkan ranji sanad yang kedua di sini merupakan Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud, Abu Daud menerima hadis dari Musaddad. Musaddad menerima hadis dari Yahya. Yahya menerima hadis dari Thawr bin Yazid. Thawr bin Yazid menerima hadis dari Habib bin Ubaid. Habib bin Ubaid menerima hadis dari Miqdam bin Ma'di. Miqdam bin Ma'di menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ranji sanad yang ketiga, Ahmad bin Hanbal menerima hadis dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id menerima hadis dari Thawr bin Yazid. Thawr bin Yazid menerima hadis dari Habib bin Ma'di, Habib bin Ubaid. Habib bin Ubaid menerima hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di. Al-Miqdam bin Ma'di menerima hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan ranji sanad gabungan dari ketiga riwayat hadis tersebut. Di sini At-Tirmizi, Abu Daud, Ahmad. Ternyata hadis ini memiliki mutabi'. Mutabi' merupakan riwayat pendukung dari tabi'in atau yang dari bukan sahabat. Jika menemukan dua riwayat yang lebih di tingkat sejajaran Al-Miqdam bin Ma'di yang merupakan sahabat, maka itu dinamakan syawahid. Sedangkan yang setelah sahabat dan seterusnya, jika menemukan lebih dari satu riwayat seperti ini, maka itu dinamakan muttabi'. Maka jika yang diuji adalah musaddad, maka muttabi'nya adalah Ahmad dan Bundar. Dan bila Bundar yang diuji, maka muttabi'nya adalah musaddad, Ahmad dan Bundar, dan begitu pula dengan Ahmad. Maka untuk i'tibar
untuk mengambil semuanya untuk iktibarnya atau kesimpulannya. Hadis tersebut diriwayatkan secara bil makna. Riwayat bil makna, hadis itu tidak memiliki syahid tapi memiliki muttabi'. Itu bila menguji jalur bundar, maka muttabi'nya adalah jalur riwayat Ahmad dan Musaddad. Dan begitu pula sebaliknya. Dengan begitu hadis ini dari segi kuantitas dapat dikategorikan sebagai hadis gharib mutlak, sebab hadis ini diriwayatkan secara sendiri dari asalnya yaitu sahabat. Maka untuk masalah kuantitas sanad cukup sampai sini. Kuantitas sanad atau jumlah sanad atau pencarian lafaz hadis yang tadi cukup sampai sini. Maka tahap selanjutnya adalah pencarian riwayat dari rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu adalah tahap selanjutnya. Dengan tujuan apakah sanadnya akan bersambung, apakah ada rawinya yang cacat, apakah rawinya ada yang adil, dobit atau thiqah, dan itu dapat kita ketahui dengan mengetahui riwayat dari para rawi-rawi tersebut. Tahap selanjutnya adalah mencari riwayat-riwayat dari para rawi hadis. Kitab yang digunakan untuk mencari rawi-rawi hadis di antaranya adalah Tahdzibul Kamal. Bisa juga mencarinya di Tahdzibut Tahdzib, Syiar A'lam An-Nubala, dan sebagainya. Baiklah, di sini kita akan mencoba sebagai contoh dalam video tutorial ini. Saya akan mencoba untuk mencari riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Tujuan untuk mencari riwayat hidup para rawi bertujuan untuk mengetahui ketersambungan sanad dan juga kualitas dari para rawi-rawi tersebut. Dan ini sangat berperan penting dalam mengetahui kualitas dari hadis yang akan ditakhrij. Sebagai contoh, kita akan mencari riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal di kitab Tahdzibul Kamal fi Asma' ar-Rijal. Cara pencariannya pun sama seperti kita mencari lafaz hadis yang terdapat di kitab Mu'jam tadinya, yaitu dengan melihat dari huruf awalan dari nama, sama halnya seperti mencari kata di dalam kamus. Oke, langsung saja.
ini sudah karena Ahmad bin Hambal adalah deretan dari namanya adalah deretan dari huruf alif, maka letaknya pasti berada di Tahdzibul Kamal juz pertama. Dan ini dia Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani Abu Abdullah Al-Marwazi thumma Al-Baghdadi. Dalam menguji ketersambungan sanad, yang kita perlukan adalah melihat dari tahun lahirnya, tahun wafatnya, negeri hidupnya, dan yang paling terpentingnya adalah pertemuan antara guru dan murid. Yang tentunya untuk mengetahui itu kita harus melihat guru dan murid yang terdapat di dalam riwayat hidup rawi tersebut. Dan untuk dalam cara dalam mencari riwayat dari rawi dan cara untuk mencari riwayat dari rawi hadis tersebut cukup sampai sini. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari pencarian rawi-rawi dari hadis tersebut. Jadi untuk contoh hanya cukup satu ini saja, karena jika semuanya tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Baiklah, kita akan melihat hasil dari pencarian riwayat dari para perawi hadis. Yang kita lihat di sini adalah penilaian akan ketersambungan sanad dan penilaian terhadap para rawi-rawi periwayat hadis tersebut. Di sini kita lihat yang pertama adalah Imam At-Tirmizi. Nama lengkap beliau Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Duhab. Kunyah beliau Abu Isa, biasa dikenal At-Tirmizi. Penulis kitab Al-Jami'. Beliau wafat tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriah di Tirmiz. Lahir di perbatasan tahun 210 Hijriah. Guru beliau Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rahawai, Mahmud bin Gailaini, Ismail bin Musa, Al-Fazari, Abi Mus'ab Az-Zuhri, Bundar dan selain mereka. Murid beliau Abu Bakar Ahmad bin Ismail As-Samarkandi, Abu Hamid Ahmad bin Abdullah bin Dawud Al-Marwazi, Dawud bin
Daud bin Nasru bin Suhail al-Basdawi, Ar-Rabi' bin Hayyan al-Bahili, dan selainnya. Di sini yang perlu kita lihat guru beliau, tahun lahirnya, tahun wafatnya. Guna kita melihatnya di sini karena Imam At-Tirmizi berposisi sebagai pengkitab hadis, maka yang kita lihat adalah kepada siapa yang menerima hadis. Beliau terdapat sebagaimana yang ada di dalam hadis tersebut, beliau menerima hadis dari Bundar, dan di sini sudah ditemukan Bundar di dalam daftar guru dari Imam At-Tirmizi. Maka bisa dikatakan Imam At-Tirmizi telah bertemu dengan Bundar. Lalu yang perlu kita lihat adalah juga tahun lahirnya dan tahun wafatnya sebagai bentuk indikasi bahwa Imam At-Tirmizi dengan Bundar itu bisa semasa atau tidak. Apakah mereka semasa atau tidak? Lalu penilaian ulama terhadap Imam At-Tirmizi. Di sini terlihat Al-Khalili berkata, "Thiqah muttafaqun alaih." Maka dengan penilaian positif tersebut dapat dikatakan Imam At-Tirmizi sebagai seorang yang thiqah. Lalu Abu Daud, nama lengkap beliau Sulaiman bin Al-Ash'af bin Shaddad bin Amru bin Amir. Abu Bakar Al-Khatib berkata dalam At-Tarikh, beliau menambahkan juga mengenai nama beliau Ibnu Amru bin Imran Al-Azdi, Abu Daud As-Sijistani Al-Hafiz. Sedangkan ilmiah beliau melakukan perjalanan berkeliling mengumpulkan, menyusun, dan menulis hadis dari negeri Irak, Khurasan, Syam, Mesir, Jazirah Arab, Hijaz, dan selainnya. Beliau lahir tahun 220 Hijriah. Beliau wafat pada 14 akhir dari bulan Syawal tahun 275 Hijriah. Guru beliau Ibrahim bin Bashar Ar-Ramadi, Ibrahim bin Hamzah Ar-Ramli, Musaddan bin Musarhad, Muslim bin Ibrahim Al-Azdi, dan selain mereka. Murid beliau At-Tirmizi Ibrahim bin Hamdan bin Ibrahim bin Yunus Al-Aquli, Abu Hamid Ahmad bin Ja'far Al-Ash'ari Al-Asbahani, Abu Bakar Ahmad bin Salman An-Najad Al-Faqih, dan selain mereka. Dan yang perlu kita lihat di sini adalah guru beliau, karena beliau juga merupakan berposisi sebagai pengkitab hadis. Maka yang perlu kita lihat di sini adalah guru beliau dan juga tahun wafat beliau dan tahun lahir beliau. Di sini karena beliau menerima hadis dari Musaddad bin Musarhad sebagaimana yang terdapat di dalam hadis tersebut, maka di sini sudah ditemukan Musaddad bin Musarhad dan bisa dikatakan bahwa beliau telah bertemu dengan Musaddad bin Musarhad. Oke. Selanjutnya penilaian para ulama terhadap Abu Daud. Musa bin Harun Al-Hafiz berkata, Abu Daud diciptakan di dunia untuk hadis dan di akhirat untuk jannah. Selain itu Abu Hatim bin Hibban berkata, Abu Daud merupakan salah satu imam-imam di dunia yang faqih, berilmu, hafiz, gemar beribadah, dan pandai beliau mengumpulkan hadis dan menyusun dan mengeluarkan kitab As-Sunan.
Maka dengan melihat komentar ulama atau penilaian ulama terhadap beliau yang positif, dapat dikatakan bahwa beliau adalah seorang yang thiqah. Lalu yang kemudian Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani. Kunyah beliau Abu Abdullah. Beliau lahir tahun 164 Hijriah di awal bulan Rabiul Awal di Baghdad. Beliau wafat di Baghdad hari Jumat tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Rihlah ilmiah beliau, negeri-negeri yang beliau jelajahi dalam menuntut ilmu atau meriwayatkan hadis, di antaranya adalah Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syam dan Jazirah Arab. Lalu guru beliau, di antara guru-guru beliau Ibrahim bin Khalid As-San'ani, Ibrahim bin Sa'd Az-Zuhri, Ishaq bin Yusuf Al-Azraq, Ismail bin Ulayyah, Jabir bin Sulaim Az-Zuhri, Jabir bin Nuh, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yazid bin Harun dan selain mereka. Di antara murid beliau Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, Ahmad bin Al-Hasan bin Junaidib At-Tirmizi dan selain mereka. Maka yang perlu kita lihat di sini adalah guru beliau, karena beliau berposisi sebagai seorang pengkitab hadis. Dan dari guru di sini, dari siapa ia menerima hadis tersebut. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis tersebut, beliau menerima hadis dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dan di sini sudah ditemukan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan bisa dikatakan bahwa Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan sudah bertemu. Dan juga perlu diingat tahun lahir dan tahun wafat juga berpengaruh dalam masalah sezaman atau tidaknya mereka. Lalu penilaian ulama terhadap terhadap Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in berkata, dan adapun Ahmad bin Hanbal tidak ada aku melihat yang lebih faqih dan wara' daripadanya. Asy-Syafi'i beliau berkata, aku pindah dari Baghdad dan aku tidak dapat menandingi yang lebih faqih, zuhud, wara' dan berilmu daripada Ahmad bin Hanbal. Qutaibah bin Sa'id beliau berkata, Ahmad bin Hanbal adalah imam di dunia. Maka dengan komentar atau penilaian ulama yang positif terhadap beliau, dapat dikatakan beliau adalah seorang yang thiqah. Lalu selanjutnya adalah bundar. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Bashar bin Utsman bin Daud bin Kaisan Al-Abdi. Kunyah beliau Abu Bakar. Beliau lahir tahun 167 Hijriah. Beliau wafat bulan Rajab tahun 252 Hijriah. Di antara guru beliau adalah Ibrahim bin Umar bin Nabi Al-Wazir, Umayyah bin Khalid, Ja'far bin Aun, Harami bin Umarah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abi Bakar Al-Hanafi, Abi Amir Al-Aqadi dan selain mereka. Murid beliau adalah Al-Jamaah, Ibrahim Ishaq Al-Harbi, Ishaq bin Ibrahim Al-Busti Al-Qadi, Baqi bin Makhlad Al-Andalusi, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan selain mereka. Negeri beliau adalah Basrah. Lalu di sini kita akan melihat guru dan juga beserta muridnya. Di antara guru beliau, karena beliau menerima hadis dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, maka yang perlu kita cari adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dan di sini sudah kita dapatkan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan dapat bisa dikatakan Bunda dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan sudah pernah bertemu. Lalu lalu murid beliau di sini sudah tertera sini Al-Jamaah. Al-Jamaah merupakan himpunan dari pengkitab 6 pengkitab hadis, yang dimana antaranya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i.
dan keenam kitab itu yang dinamakan Al-Jamaah. Maka di situ termasuk kepada Imam At-Tirmizi. Maka bisa dikatakan, maka sudah dapat disimpulkan bahwa bundaran Imam At-Tirmizi sudah pernah bertemu. Lalu untuk masalah sezaman atau tidak, tentu akan kita lihat adalah tahunnya 167 Hijriah lahir beliau dan wafat beliau 252 Hijriah. Sedangkan At-Tirmizi beliau wafat tahun 279 Hijriah dan lahir tahun 210 Hijriah. Dari tahun ini dapat disimpulkan bahwa mereka merupakan sezaman dan semasa, dan dapat dipastikan Bundar dan At-Tirmizi sudah pernah bertemu. Lalu mari kita lihat selanjutnya penilaian para ulama terhadap Bundar. Di sini Al-Ijli berkata thiqah, Abu Hatim berkata saduq, An-Nasa'i berkata solihu la ba'sa bih. Dapat disimpulkan dengan penilaian ulama yang begitu positif terhadap beliau, dapat dikatakan bahwa beliau merupakan orang yang thiqah. Lalu Musaddad. Nama lengkap beliau adalah Musaddad bin Musarhad bin Musarbal al-Asadi. Kunyah beliau Abu Al-Hasan. Negeri hidup beliau Basrah, wafat beliau 228 Hijriah. Sedangkan guru beliau adalah Ismail bin Ulayyah, Umayyah bin Khalid, Bashar bin Al-Mufaddal, Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan selain mereka. Dan murid beliau Al-Bukhari, Abu Dawud, Ahmad bin Abdullah bin Solih Al-Yajli, Ismail bin Ishaq Al-Qadi, Muhammad bin Ishaq Al-Qadi dan selain mereka. Maka kita akan melihat dari guru beliau, karena beliau menerima hadis dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang sebagaimana terdapat di dalam hadis tersebut, maka yang perlu kita cari di sini adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan sebagai guru beliau. Dan di sini sudah ditemukan Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan bisa dikatakan bahwa Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Musaddad sudah pernah bertemu. Lalu murid beliau di sini adalah dari sebagaimana yang tadi Abu Dawud menerima hadis dari Musaddad, dan di sini sudah terlihat di sini sebagai murid Abu Dawud. Maka dapat dikatakan dan dibuktikan bahwa Musaddad dan Abu Dawud sudah bertemu. Lalu untuk mengetahui semasa atau tidaknya perlu dilihat juga tahun wafat dan tahun lahirnya. Di sini tertera 228 Hijriah, tahun wafatnya Musaddad. Lalu kita lihat Abu Dawud. Abu Dawud lahirnya tahun 220 Hijriah dan wafatnya tahun 275 Hijriah. Maka dilihat dari tahunnya dapat dikatakan bahwa mereka merupakan orang yang sezaman dan atau semasa. Maka dapat disimpulkan bahwa mereka sudah pernah bertemu. Penilaian ulama terhadap Musaddad. Di sini dikatakan Ahmad bin Hanbal berkata Musaddad saduq. Yahya bin Ma'in berkata saduq. Ja'far bin Abi Utsman At-Tayalisi berkata, aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in mengenai dari siapa beliau menulis atau meriwayatkan hadis di Basrah. Beliau menjawab, aku menulis hadis dari Musaddad dan sungguh beliau thiqatus thiqah. Ahmad bin Abdullah Al-Ajli berkata thiqah. Abu Hatim berkata thiqah. Dengan melihat dari penilaian para ulama terhadap Musaddad yang begitu positif, dapat disimpulkan bahwa Musaddad adalah orang yang thiqah. Lalu selanjutnya adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Nama lengkap beliau Yahya bin Sa'id bin Farukh Al-Qattan At-Tamimi. Kunyah beliau Abu Sa'id. Negeri beliau adalah Basrah.
Beliau lahir di awal tahun 110 Hijriah, wafat tahun 158 Hijriah. Di antara guru beliau adalah Al-Ajlah bin Abdullah Al-Kindi, Thawr bin Yazid Al-Rahabi, Jabir bin Asbih, Ja'far bin Muhammad bin Ali, Hatim bin Abi Syaghirah, dan selain mereka. Murid beliau adalah Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Abi Raja' Al-Harawi, Bashar bin Hilal Al-Sawaf, Muhammad bin Bashar Bundar, Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami, Musaddad bin Musarhad, dan selain mereka. Di sini kita akan melihat siapa guru beliau. Kita akan melihat guru beliau. Karena Yahya bin Sa'id Al-Qattan menerima hadis dari Thawr bin Yazid Ar-Rahabi, maka di sini sudah ditemukan Thawr bin Yazid Ar-Rahabi. Maka bisa dikatakan bahwa Yahya bin Sa'id dan Thawr bin Yazid Ar-Rahabi sudah pernah bertemu. Lalu kita lihat muridnya. Karena yang menerima hadis dari beliau adalah Ahmad bin Hanbal dan juga Bundar dan juga Musaddad. Maka yang kita cari adalah tiga orang itu. Yang di sini sudah ditemukan Ahmad bin Hanbal. Maka dapat dipastikan Ahmad bin Hanbal sudah pernah bertemu dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dan di sini juga Bundar, Muhammad bin Bashar Bundar sudah ada di sini. Dapat dipastikan bahwa Muhammad bin Bashar Bundar sudah pernah bertemu dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dan juga Musaddad bin Musarhad, karena sudah ada di sini, maka dapat dipastikan Yahya bin Sa'id Al-Qattan sudah pernah bertemu dengan Musaddad bin Musarhad. Untuk lebih memastikannya, kita juga harus menguji apakah mereka sezaman atau tidak dengan melihat tahun wafatnya. Pertama di sini tahun wafat beliau Yahya bin Sa'id Al-Qattan ada 158 Hijriah. Lalu kita lihat Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal lahir tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Di sini Di sini 158 Hijriah Yahya bin Sa'id Al-Qattan wafat dan lahir tahun 110 Hijriah. Maka dapat disimpulkan bahwa mereka sudah pernah bertemu atau mereka benar-benar sezaman dan semasa. Lalu kita lihat perbandingan tahun lahir wafat Yahya bin Sa'id dengan Bundar. Bundar lahirnya tahun 167 Hijriah dan wafat tahun 252 Hijriah. Maka dapat disimpulkan bahwa mereka benar-benar semasa atau sezaman. Lalu kita bandingkan dengan Musaddad. Musaddad wafat beliau tahun 228 Hijriah dan Yahya bin Sa'id lahir tahun 110 Hijriah sampai 198 Hijriah. Maka dapat disimpulkan bahwa mereka juga semasa atau sezaman. Lalu kita lihat penilaian para ulama terhadap Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Sini Muhammad bin Sa'id berkata, kana thiqatan ma'munan rafi'an hujjatan. Dan lalu yang Ijli berkata, Basriyu thiqatu naqiyul hadith kana la yuhaddithu illa 'ani thiqah. Maka di sini artinya adalah thiqah Basrah, hadis-hadis beliau jelas atau bersih.
La. Dan beliau tidak meriwayatkan hadis kecuali dari yang thiqah. Lalu Abu Zur'ah berkata, Yahya al-Qattan minas thiqah thiqatul hufaz. Lalu Abu Hatim berkata thiqatu hafiz. An-Nasa'i berkata thiqatu sabtu mardiyyu. Maka dengan melihat komentar-komentar positif dari para ulama terhadap Yahya bin Sa'id al-Qattan, dapat disimpulkan bahwa Yahya bin Sa'id al-Qattan merupakan orang yang thiqah. Lalu Thawr bin Yazid, nama lengkap beliau Thawr bin Yazid bin Ziyad al-Kala'i. Kunyah beliau Abu Khalid, negeri beliau Syam. Beliau wafat tahun 150 Hijriah. Guru beliau Al-Bara' bin Abdurrahman Husain Al-Hubrani, Khalid bin Ma'dan, Habib bin Ubaid Al-Rahbi, Sulaiman bin Musa, dan selain mereka. Sedangkan murid beliau Ismail bin Ayash, Ayyub bin Hasan Al-Jurashi, Baqiyah bin Al-Walid, Bakar bin Muhajir, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan selain mereka. Penilaian para lalu kini di sini kita akan melihat guru beliau sebagai tempat di mana kepada siapa Thawr bin Yazid menerima hadis. Sebagaimana di dalam hadis tersebut, Thawr bin Yazid menerima hadis dari Habib bin Ubaid, dan di sini sudah ditemukan Habib bin Ubaid, dan dapat dikatakan bahwa Thawr bin Yazid telah bertemu dengan Habib bin Ubaid. Dan di sini muridnya. Sebagaimana di dalam hadis tersebut, beliau rawi yang menerima hadis dari beliau adalah Yahya bin Sa'id al-Qattan. Dan di sini sudah ada Yahya bin Sa'id al-Qattan sebagai murid beliau, maka dapat dipastikan bahwa Yahya bin Sa'id al-Qattan dengan Thawr bin Yazid sudah bertemu. Lalu kita akan melihat apakah Thawr bin Yazid dan Yahya bin Sa'id al-Qattan merupakan semasa atau sezaman. Maka kita lihat di sini tahun wafat beliau 150 Hijriah. Maka kita lihat juga Yahya bin Sa'id al-Qattan. Di sini Yahya bin Sa'id al-Qattan, beliau lahir tahun 110 Hijriah, wafat 198 Hijriah. Sedangkan Thawr bin Yazid wafat tahun 150 Hijriah. Maka dapat disimpulkan bahwa mereka merupakan orang yang sezaman, dua orang yang sezaman atau semasa. Lalu kita lihat penilaian para ulama terhadap Thawr bin Yazid. Muhammad bin Sa'id berkata, wa kana thiqatan fil hadis. Lalu Muhammad bin Ishaq berkata, wa kana thiqah. Duhaim berkata thiqah. Lalu Ahmad bin Salih berkata thiqah. Abdurrahman bin Ibrahim berkata thiqah. Yahya bin Sa'id al-Qattan berkata, tidak ada aku melihat orang-orang Syam yang lebih thiqah daripada Thawr bin Yazid. Lalu Waqi' berkata, kana Thawra sahihul hadis. Lalu Yahya bin Ma'in berkata thiqah. An-Nasa'i berkata thiqah. Abu Hatim berkata saduq hafiz. Maka dengan melihat komentar ulama yang begitu positif kepada beliau, dapat disimpulkan bahwa beliau merupakan orang yang thiqah. Maka kita akan melihat selanjutnya adalah Habib bin Ubaid. Nama lengkap beliau adalah Habib bin Ubaid al-Rahbi. Kunyah beliau Abu Hafsah. Negeri beliau Syam. Dan guru beliau Al-Miqdam bin Ma'di Karab, Abi Umamah, Utbah bin Abdul As-Sulami, Habib bin Maslamah Al-Fihri, dan selain mereka. Murid beliau Haris bin Uthman, Thawr bin Yazid, Muawiyah bin Salih, Yazid bin Khumair, dan selain mereka. Maka kita akan melihat dari guru mereka, guru beliau.
Sebagaimana yang kita lihat dalam hadis tersebut, Habib bin Ubaid menerima hadis tersebut dari seorang sahabat Al-Miqdam bin Ma'di, dan di sini sudah ditemukan Al-Miqdam bin Ma'di Karb, dan dapat dipastikan dikatakan Al-Miqdam bin Ma'di Karb telah bertemu dengan Habib bin Ubaid. Lalu kita lihat di sini adalah murid beliau. Yang kita cari adalah Thawr bin Yazid, dan di sini sudah ditemukan Thawr bin Yazid sebagai orang yang menerima hadis dari Habib bin Ubaid. Lalu kita lihat apakah Thawr bin Yazid dan Habib bin Ubaid merupakan dua orang yang sezaman atau semasa. Mari kita lihat untuk memastikan apakah sanadnya akan tersambung atau tidak. Di sini Thawr bin Yazid wafat tahun 150 Hijriah. Di sini kita lihat beliau wafat tahun 158 Hijriah. Habib bin Ubaid tidak memiliki tahun wafat ataupun lahir. Tapi kita bisa melihat negeri beliau. Apakah mereka itu satu negeri atau tidak? Ternyata mereka benar-benar satu negeri. Thawr bin Yazid berada di negeri Syam, dan Habib bin Ubaid juga Syam. Dan itu dapat membantu menguatkan bukti bahwa mereka sudah pernah bertemu. Lalu penilaian para ulama terhadap Habib bin Ubaid. Di sini An-Nasa'i berkata thiqah, Al-Wajili berkata thiqah, Ibnu Hibban menyebutkan beliau di dalam kitab Ats-Thiqat. Maka dengan komentar ulama yang begitu positif kepada beliau dapat disimpulkan bahwa beliau merupakan orang yang thiqah. Lalu selanjutnya adalah seorang sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karb. Nama lengkap beliau Al-Miqdam bin Ma'di Karb bin Amru bin Yazid bin Ma'di Karb bin Salamah. Kunyah beliau Abu Karimah. Negeri beliau juga Syam. Guru beliau Nabi Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam. Guru beliau dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Al-Walid, Muaz bin Jabal, Abi Ayyub Al-Ansari. Lalu murid beliau Jubair bin Nufair Al-Hadrami, Habib bin Ubaid, Hasan bin Jabir, Khalid bin Ma'di, dan selain mereka. Dan beliau wafat di Syam tahun 87 Hijriah dengan umur 91 tahun. Dari sini kita akan melihat siapakah guru beliau. Dan guru beliau sudah pasti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini sudah ditemukan. Lalu murid beliau yang sebagaimana yang dalam hadis, beliau menerima hadis yang menerima hadis dari beliau adalah Habib bin Ubaid. Dan di sini murid beliau adalah Habib bin Ubaid sudah ditemukan, dan dapat dipastikan bahwa Habib bin Ubaid dengan Al-Miqdam bin Ma'di sudah bertemu. Dan juga kita lihat di sini indikasi negerinya juga sama, Syam. Lalu untuk komentar ulama terhadap rawi, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Baghdadi, seorang sahabat, dalam kitab Tarikh Al-Himsin berkata, beliau hidup sampai masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan dikatakan juga beliau juga hidup sampai pemerintahan Al-Walid. Bila dari ini mari kita simpulkan. Dari kesimpulannya adalah sanad dari ketiga riwayat hadis ini dapat disimpulkan tersambung karena adanya indikasi pertemuan di antara rawi-rawi tersebut. Dari tahun lahir, tahun wafat, negeri hidup beliau, dan juga pertemuan guru dan murid. Lalu untuk penilaian rawi-rawi yang terdapat di dalam hadis ini dapat disimpulkan juga
merupakan rawi-rawi yang thiqah, yang tidak memiliki kecacatan sedikit pun. Karena itu dapat dilihat dari komentar-komentar ulama yang begitu positif terhadap mereka. Lalu dengan begitu dapat disimpulkan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Oke, untuk fiqhul hadis atau pemahaman hadis dari lafaz hadis tersebut yang berbunyi idza ahadukum idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka beritahukanlah kepadanya. Hukum di sini saya menemukan pemahaman hadis ini dari kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah Imam At-Tirmizi, syarah Sunan At-Tirmizi. Hukum mengabarkan rasa cinta kepada saudaranya adalah sunnah muakkad. Apabila dia mengabarkan rasa cintanya kepada saudaranya, dengan begitu dia akan memikat hatinya dan mendapatkan rasa cintanya. Tapi dengan syarat dia mencintai saudaranya, lalu menjadikan itu kebiasaan dan menghilangkan perbedaan di antara sesama orang mukmin. Hukum menyampaikan atau mengabarkan rasa cinta kepada saudara merupakan sunnah muakkad. Apabila kita mengabarkan cinta kita kepada saudara kita, itu dapat memikat hati dan hati saudara kita dan mendapatkan rasa cinta dari saudara kita. Tapi dengan syarat kita benar-benar mencintai saudara kita, lalu menjadikan itu sebuah kebiasaan dan itu dapat menghilangkan perbedaan di antara sesama saudara semukmin. Dan itu merupakan pemahaman yang dapat diambil dari syarah hadis tersebut. Baiklah, kepada teman-teman, jika ada yang masih ragu atau ada yang kurang, teman-teman bisa menambahkannya atau ada teman-teman yang masih kurang paham bisa menanyakan langsung dengan menulis komentar di sini. Oke, selain itu saya juga minta kepada teman-teman jangan lupa untuk memberikan subscribe dan like-nya. Dan cukup sampai sini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.